Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait peluang usaha produk-produk kesehatan. Dan produk yang kami akan jelaskan ini yaitu hand sanitizer dan desinfektan yang kami namai yaitu Frames hand sanitizer dan Mastan desinfektan. Nah, jadi latar belakang dari tercetusnya usaha ini yaitu sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan oleh WHO di Wuhan, China pada akhir Desember 2019, saat ini telah menyebar ke lebih dari 180 negara termasuk Indonesia. Semua negara berupaya mempersempit penyebaran virus COVID-19 yang ditransmisikan antar manusia melalui droplet. Virus sangat berbeda dengan bakteri dalam hal ukuran yaitu 40-160 nanometer. Memiliki struktur berupa tonjolan glikoprotein dan membran protein berbentuk amplop yang memiliki kemiripan struktur dengan virus SARS-CoV hingga 75-90%. COVID-19 akan inaktif jika terkena sinar ultraviolet dan suhu tinggi serta disinfektan yang bersifat lipofil atau larut lemak, yaitu ether, etanol, klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform. Hingga saat ini belum ada obat antivirus yang spesifik direkomendasikan untuk terapi COVID-19, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan penyebaran atau transmisi virus, salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Oleh karena itulah yang melatar belakangi terciptanya usaha ini. Mengingat betapa pentingnya kesehatan untuk jangka panjang, maka kami berupaya untuk menciptakan produk-produk kesehatan lainnya selain hand sanitizer dan desinfektan yang kami buat saat ini. Nah, usaha kami ini kami namakan Health Carriers Indonesia. Kemudian visi kami yaitu menjadi perusahaan penyedia produk-produk kesehatan yang aman, sehat, dan memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Misi kami yaitu menciptakan produk-produk yang aman dan sehat, melakukan inovasi terhadap produk-produk kesehatan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna menambah produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, ini adalah struktur perusahaan kami. Perusahaan kami dipimpin oleh seorang direktur utama, kemudian dibantu oleh 4 divisi, yaitu yang pertama ada divisi pemasaran yang akan mengatur terkait strategi pemasaran, kemudian divisi produksi yang akan mengatur product planning atau PPIC, dan pengembangan produk atau research and development R&D. Nah, kemudian ada divisi keuangan yang akan mengatur cash flow dan procurement atau pengadaan barang termasuk material yang akan digunakan dan peralatan. Kemudian ada divisi sumber daya manusia yang akan mengatur terkait people development dan perekrutan karyawan. Nah, ini adalah produk perusahaan kami. Yang pertama yaitu ada hand sanitizer. Frames hand sanitizer yang kami namai ini hadir dengan berbagai macam varian wangi dan juga aromaterapi dalam bentuk bottle spray 100 ml. Hand sanitizer ini akan membantu membersihkan tangan Anda ketika sulit mendapatkan air bersih, sehingga tangan Anda akan menjadi bersih, segar, wangi, dan sehat. Nah, di sini kami menyediakan 5 varian, yaitu ada original, tea tree, eucalyptus, lavender, dan lemongrass. Tentunya dari kelima varian ini akan memberikan tingkat kesegaran dan wangi yang berbeda tergantung dari selera penggunanya. Nah, kemudian perlu kamu tahu jika hand sanitizer ini memiliki banyak manfaat seperti menjaga kebersihan dan mencegah bakteri. Produk ini dirancang untuk membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya sehingga aman jika diaplikasikan pada kulit tangan apabila dilakukan dengan benar. Yang kedua, dapat digunakan untuk benda lain. Selain digunakan pada kulit tangan, hand sanitizer juga bisa diaplikasikan untuk membersihkan benda mati di sekitar kita. Misalnya saja untuk membersihkan layar HP dan laptop, membersihkan pegangan pintu, serta alat makan saat tidak tersedianya air. Yang ketiga yaitu fleksibel saat dibawa bepergian. Nah, biasanya hand sanitizer ini kan dikemas dalam bentuk bottle spray atau gel. Nah, untuk yang kami jual ini bentuk bottle spray 100 ml yang mudah dibawa kemana saja dan dimasukkan ke dalam tas kapan dan dimana saja. Nah, ini adalah produk kedua kami, yaitu desinfektan.
Seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa senyawa desinfektan yang bagus itu yang bersifat lipofil atau larut dalam lemak, larut lemak ya, dan salah satunya adalah asam peroksiasetat atau bisa disebut peracetic acid. Tentunya senyawa ini sudah tidak asing di luar sana, namun masyarakat kita masih awam terhadap manfaat dari senyawa ini. Nah, Mastan desinfektan spray hadir dengan kandungan hydrogen peroxide dan acetic acid di dalamnya. Nah, maka dari itu produk kami telah terbukti efektif dalam membunuh kuman, bakteri maupun virus yang menempel pada benda. Dengan bau yang cukup menyengat, karena memang base dari dari produk ini adalah asam-asaman, senyawa asam, maka dalam penggunaan produk ini harus menggunakan masker dan sarung tangan guna melindungi diri dari cipratan ataupun uap dari bahan tersebut. Cukup disemprotkan pada permukaan benda, kemudian tunggu sekitar 10 menit, maka benda tersebut akan bebas dari kuman, bakteri maupun virus dan tidak ada bau yang tersisa. Nah, tahukah kamu, Mastan adalah desinfektan yang sangat efektif dan siap digunakan dengan spektrum aplikasi yang luas, yang ditandai dengan efektivitas penghilangan bakteri, fungi, virus, dan spora yang sangat baik dan digunakan untuk desinfektan medis, peralatan, atau permukaan benda. Produk kami baik digunakan tanpa pengenceran lebih lanjut, ya, karena memang asam peracetic acid atau asam peroksiasetat itu penggunaan utamanya sebagai desinfeksi, pemutih, dan sintesis kimia. Konsentrasi hingga 15% digunakan untuk sanitizer, desinfektan, dan sterilisasi di industri food and beverage, pengolahan air, dan aplikasi medis. Untuk konsentrasi yang lebih tinggi hingga 40% secara eksklusif digunakan untuk reaksi oksidasi. Nah, untuk yang kami pakai di Mastan ini konsentrasinya sangat rendah, 0,4%, sehingga tidak perlu pengenceran lebih lanjut dan aman. Nah, target pasar. Target pasar kami, karena kami berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, maka dari itu kami akan menyasar ke daerah seluruh area Cikarang dan kepada para pelaku UMKM, masyarakat, dan mahasiswa dengan target penjualan hand sanitizer sebanyak 500 pieces 100 ml dan desinfektan 200 pieces 500 ml dalam 1 bulan. Nah, untuk strategi pasar, yang pertama kami akan melakukan metode dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kami, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kami. Dan apabila usaha kami sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk memesan produk di tempat kami. Nah, untuk strategi yang kedua, promosi juga dilakukan dengan menggunakan brosur atau pamflet agar masyarakat dan orang-orang dapat mengetahui usaha kami. Memang pamflet atau brosur ini terkesan metode yang cukup lama atau jadul, tapi menurut kami untuk mempromosikan produk baru, kami sangat yakin bahwa brosur atau pamflet ini merupakan metode yang baik untuk strategi pasar. Kemudian yang ketiga, selain kedua promosi sebelumnya, promosi juga dilakukan dengan menggunakan media internet. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan media internet, maka kami berencana membuat Facebook page, Instagram, website khusus, dan mempromosikan di marketplace yang sekarang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kami dan jangkauannya lebih luas lagi. Teknis peralatan dan biaya. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan untuk membuat 500 pieces hand sanitizer spray 100 ml, yang pertama kita membutuhkan gelas ukur 1 liter 5 buah, gelas ukur 5 liter 3 buah, corong 5 buah, safety gloves untuk perlindungan tangan 1 dus, kemudian safety goggles untuk perlindungan mata 5 buah, kemudian respirator untuk perlindungan area pernafasan 5 buah, dengan total biaya untuk peralatan yaitu Rp750.000.
Nah, untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat 500 pieces hand sanitizer spray 100 ml, yang pertama ada hidrogen peroksida atau H2O2 dengan konsentrasi 50% yang nantinya akan dihancurkan menjadi 3% sebanyak 105 ml. Kemudian etanol 96% food grade sebanyak 41,6 liter. Kemudian gliserin atau gliserol 98% 725 ml. Kemudian demin water dengan conductivity kurang dari 1 mikrosiemens sebanyak 8 liter yang akan digunakan untuk mengencerkan hidrogen peroksida tadi menjadi 3%. Kemudian parfum dengan 5 variasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk bahan kemasan stiker A3 vinil 23 lembar, kemudian botol spray 100 ml 500 pieces dengan total biaya bahan semuanya yaitu 2.268.985. Jika di total semuanya peralatan dan bahan yaitu 3.018.985 rupiah. Nah, untuk analisis keuangan untuk hand sanitizer sendiri, jika kita menjual per botol spraynya seharga Rp10.000 dengan target penjualan 500 pieces dalam 1 bulan, maka didapat uang sebesar 5 juta rupiah. Untuk profit pada bulan pertama yaitu 5 juta dikurangi 3.018.985 rupiah sehingga didapat 1.981.015 rupiah. Profit pada bulan kedua tanpa biaya peralatan dengan kapasitas produksi sama dengan bulan pertama didapat 2.731.015 rupiah. Untuk perhitungan break even point sendiri, dengan total biaya peralatan dan bahan yang sudah diketahui dan harga jual, maka didapat kesimpulan modal akan kembali setelah menjual 302 botol. Nah, ini adalah peralatan yang dibutuhkan untuk membuat 200 pieces desinfektan spray sebanyak 500 ml per botol. Nah, yang pertama sama ya, kayak yang hand sanitizer, sama persis, kita asumsikan sama dengan total harga Rp750.000. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu ada demin water dengan conductivity kurang dari 1 mikrosiemens sebanyak kurang lebih 77,5 liter, kemudian hidrogen peroksida dengan konsentrasi kurang lebih 44,5% sebanyak 14,3 liter. Kemudian ada CH3COH 98% sebanyak 5,3 liter dan H2SO4 atau asam sulfat 98% 108,7 ml, kemudian ada dipicolinic acid 99% 4 gram dan DQS atau bisa diganti dengan fosfat 80 gram. Nah, di sini bahan utamanya yaitu hidrogen peroksida dan asam asetat sesuai dengan namanya asam peroksiasetat. Nah, kemudian di sini juga menggunakan katalis asam kuat yaitu asam sulfat, kemudian menggunakan stabilizer yaitu dipicolinic acid dan DQS. Nah, kemudian untuk bahan kemasan sendiri kita menggunakan stiker A3 vinil 20 lembar, kemudian botol spray 500 ml 200 pieces sehingga didapat total biaya untuk bahan pembuatan desinfektan Rp3.483.750 dengan total biaya peralatan dan bahan yaitu Rp4.233.750. Nah, ini adalah analisis keuangan untuk desinfektannya. Jika kita menjual per botol spray itu seharga Rp50.000 dengan target penjualan 200 pieces per bulan, maka didapat 10 juta rupiah. Nah, profit pada bulan pertama 10 juta rupiah dikurangi dengan harga peralatan dan bahan yaitu Rp5.766.250. Profit pada bulan kedua dengan asumsi bahwa peralatan yang digunakan pada bulan pertama dapat digunakan pada bulan kedua juga, maka didapat keuntungan Rp6.516.250. Untuk perhitungan break even point sendiri dengan total biaya peralatan dan bahan dibagi harga jual, maka didapat kesimpulan bahwa modal akan kembali setelah menjual 85 botol. Nah, untuk resiko sendiri terkait usaha ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penjualan dari produk-produk kesehatan untuk saat ini sudah banyak sekali ditemukan di mana saja. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga membuat persaingan semakin ketat, terutama untuk produk hand sanitizer.
Namun itu bukan menjadi masalah utama karena produk kami memiliki keunikan tersendiri. Untuk produk desinfektan, kami hanya perlu edukasi dan membuat masyarakat lebih mengerti akan manfaat yang cukup besar dari produk kami ini. Dan kami yakin kami bisa melakukannya. Lebih dari itu juga bahwa untuk produk-produk kesehatan seperti ini akan selalu dibutuhkan oleh manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk berwirausaha walau di masa sulit seperti ini, di masa pandemi COVID-19. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.